Kampus, pada sore hari ini kembali lagi di Kampus Zone bersama aku Mita. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ilmu komunikasi nih. Ada apa sih dengan ilmu komunikasi? Apakah ada event atau ada segala macamnya? Atau mungkin intelektualis di rumah mau tahu nih seputar ilmu komunikasi. Nah, daripada panjang lebar, kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini. Halo Kak. Halo. Nah, dari sebelum kita bahas panjang lebar nih Kak, kita perkenalan dulu nih Kakak dari pasti dari ilmu komunikasi lah ya. Nah, nama dan kesibukannya sekarang apa gitu. Mungkin mulai dari aku dulu ya Kak ya. Sebelum perkenalkan Kak, aku Sarah Aulia Rahim, aku biasa dipanggil Sarah. Untuk kesibukan di kampus saat ini aku alhamdulillah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNAN. Aku dari angkatan 2020 dan aku konsentrasinya Public Relation Humas. Oke, kalau Kak? Kalau aku perkenalkan, nama aku Putri Tahira dari angkatan 2021 dan untuk konsentrasi aku juga sama Kak Sarah itu di Public Relation atau Humas. Dan untuk saat ini itu aku sibuknya di kampus ya kayak mahasiswa seperti biasanya dan juga ada ikut organisasi hima dan juga kepanitiaan lainnya. Oke, halo Kak Mita, perkenalkan aku Asy Syifa, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Konsentrasi aku manajemen komunikasi. Nah, kalau kesibukan aku pada saat sekarang ini mengikuti beberapa organisasi atau juga kepanitiaan, terutama Komfesta, dan juga kesibukan mahasiswa lainnya sih Kak, yang kayak bikin tugas dan sebagainya. Oke, Kak Sarah, Kak Putri, dan Kak Aisyah nih. Nah, Kak Syifa, sorry, Kak Syifa, maaf ya, udah lebih tua dari kalian jadi otaknya lebih overload ya. Nah, dari apa nih Kak, dari kalian kakak-kakak sebagai mahasiswa komunikasi ini, komunikasi itu apa sih, ilmu komunikasi itu apa? Karena orang banyak kan ilmu komunikasi yang ngomong gitu, apa sih sekedar ngomong kah atau apa kalau di jurusan ilmu komunikasi gitu? Aku lagi nih ya. Oke. Ilmu komunikasi ya seperti yang orang lihat juga ya Kak, itu benar sih sebenarnya, kita ngomong-ngomong aja kerja kita ya, mau bikin tugas ngomong, terus mau kuliah juga kerjanya ngomong aja gitu loh. Tugas kita pun ngomong emang semuanya gitu Kak. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Karena juga ternyata kita waktu awal masuk, kita juga punya pemikiran itu waktu awal mau masuk ilmu komunikasi. Nah, setelah masuk ilmu komunikasi, ternyata ilmu komunikasi itu kompleks. Kita bukan hanya berbicara, atau juga berbicara bukan hanya dari bahasa, bukan dari berbicara secara lisan saja, tapi verbal juga bisa, non verbal juga bisa gitu. Dari ekspresi pun kita bisa bicara gitu. Nah, itu komunikasi menurut aku. Nah, kalau dari kakak gimana nih? Kalau dari aku sebenarnya pandangan awalnya juga sama sih Kak. Komunikasi itu ya bagaimana cara kita berbicara gitu-gitu. Tapi emang sebenarnya ngikut lagi kayak yang dibilang Kak Sarah, emang sekompleks itu gitu Kak. Kita juga nggak hanya berbicara kepada seseorang bagaimana cara kita menyampaikan pesannya, sebatas itu aja enggak gitu. Kita juga harus melihat nanti bagaimana apakah pesan itu tersampaikan dengan baik, apakah ada feedback ataupun respon balik dari si lawan bicara kita juga. Dan untuk di komunikasi juga kita banyak belajar menulis juga. Contohnya kalau untuk di PR itu sendiri nanti bakalan ada nulis press release gitu-gitu. Dan yang lain-lain juga banyak sih. Kalau dari Kak Syifa nih? Ya hampir sama Kak Sarah sama Kak Putri. Ya pasti pandangan orang pertama kali kalau masuk ilmu komunikasi ya udah berarti jurusan untuk ngomong-ngomong doang. Gimana caranya kita ngomong lancar depan orang? Memang itu sih sebenarnya. Tapi kalau komunikasi itu lebih rinci sama lebih dalam. Gimana caranya agar kita berkomunikasi dengan orang itu benar-benar berkomunikasi gitu. Benar-benar kita paham, feedback kita dapat, dan juga apa yang kita sampaikan tuh benar-benar dikerjakan sama orang lain gitu Kak. Nah, komunikasi itu bukan berarti kita ngomong sendirian depan orang banyak terus orang banyak ngerespon, enggak cuman itu aja. Ketika kita ngomong secara pribadi itu juga masuk komunikasi, atau ketika kita komunikasi secara tertulis nih, nah itu juga termasuk komunikasi. Kita bikin buku aja itu termasuk komunikasi, kita bikin artikel aja itu termasuk dalam komunikasi gitu Kak. Nah, berarti jurusan ilmu komunikasi sendiri bukan cuma mempelajari tentang ngomong, tapi tentang tata caranya, etikanya, gimana cara penulisan kalau misalnya itu tuh bersifat tertulis dan lain-lain ya Kak. Nah, dan banyak ada nih Kak, orang bilang kayak ilmu komunikasi karena ngomong ya. Ada nggak sih suka dukanya nih, suka duka jadi mahasiswa komunikasi nih, dari yang tertua dulu. Oke, baik, yang paling tua dulu ya. Oke,
suka dukanya sebagai yang paling tua ya di sini ya. Yang udah dirasain 3 tahun ini sebenarnya jujur pribadi Sarah itu ekstrovert. Nah, tapi juga ternyata ekstrovert aja tuh nggak cukup untuk nggak cukup untuk belajar komunikasi gitu-gitu aja gitu loh Kak. Karena kayak ternyata tuntutan kita tuh pun banyak gitu loh. Kayak yang udah Sarah bilang tadi juga, ilmu komunikasi itu kompleks. Kenapa kompleksnya? Kita tuh mulai belajar dari bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik. Jadi nggak bisa, kita kan biasanya ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Kita nggak berharap apapun ya. Kita mikirnya pasti orang langsung paham aja apa yang bakal kita bilang gitu ya. Ternyata di komunikasi nggak kayak gitu tata caranya gitu loh. Kita belajar dari awal lagi. Kita belajar dari etika berbicara. Kita juga mempelajari psikologis lawan bicara kita. Pun psikologis kita sendiri juga itu ikut dipelajarin gitu loh Kak. Kalau suka duka ya lebih ke tantangannya ya kita harus, mau kita introvert atau ekstrovert, kita harus dipaksakan sebagai ekstrovert gitu ya. Itu kalau di saat dibutuhkan kita harus bisa jadi ekstrovert, itu sih suka duka dari aku. Kalau dari Kak Putri nih? Kalau dari aku, orang kan emang punya ekspektasi tersendiri ya Kak, kepada orang jurusan komunikasi. Emang kayak dia pasti pandai ngomong kok, jadi serahin ke dia aja gitu. Dan itu tuh contoh kasusnya di kehidupan sehari-hari untuk aku pribadi itu sering banget Kak. Contohnya aja ketika aku misalkan pergi main nih bareng teman-teman yang lain gitu. Mungkin teman-temannya tuh luar jurusan ya Kak. Nah mungkin kayak ketika ada di satu kondisi kami harus nanya ke orang lain gitu. Tapi teman-teman yang lain tuh kayak udah kamu aja kan pandai ngomong gitu Kak. Jadi kayak tertumbalkan gitu Kak. Gitu kalau untuk aku. Nah, kalau Kak Syifa nih? Nah kalau yang suka dukanya tuh Kak, kalau sukanya tuh ya berarti kita dipaksa untuk berkomunikasi sama orang lain dong. Itu memang kegiatan yang Syifa sukai gitu, berinteraksi dengan orang lain. Nah kalau dukanya ya gitu Kak, ekspektasi orang tuh terlalu tinggi sama orang yang punya jurusan ilmu komunikasi. Ya karena kamu belajar komunikasi, berarti kamu harus pandai ngomong dong sama orang. Kalau enggak, ya apa gunanya kamu masuk ilmu komunikasi? Berarti percuma dong kamu masuk ilmu komunikasi kalau nggak bisa ngomong. Dikit-dikit, kamu aja dong Syifa, kan kamu bisa ngomong. Atau kamu aja deh yang ke depan, kamu aja yang tanya, kamu aja yang ini. Berat loh Kak kalau digituin. Juga capek. Kena pressure. Curhat ya. Itu ya. Nah itu curhatan dari mahasiswa komunikasi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman intelektualis punya teman dari jurusan ilmu komunikasi, jangan paksa mereka ngomong. Ini juga capek. Mereka juga capek ternyata. Berarti kayak ilmu komunikasi ini kayak teman-temannya selalu jadi tumbal ya, jadi tumbal. Nah, kalau ngomongin jurusan ilmu komunikasi atau jurusan lain nih Kak, nggak jauh-jauh dari namanya himpunan mahasiswa. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, dari Kakak kan tadi ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi nih, ada gimana sih Kak menurut Kakak himpunan ilmu komunikasi sendiri? Apakah ada bedanya dengan dengan himpunan lain atau gimana sih struggle atau masalah dari himpunan ini? Untuk himpunan sendiri ya, nama kita adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, kita biasa disingkat HMIK. Nah, kalau untuk HMIK sendiri ya seperti himpunan-himpunan lainnya ya, kita tetap aja tujuan utama didirikan himpunan adalah perpanjangan tangan dari departemen ke mahasiswa, dari departemen ke eksternal maupun internal. Nah, itu tugas dari himpunan. Terus kalau untuk suka duka juga ya seperti himpunan lainnya juga ya kita ya. Karena tugas utama kita kan adalah kita lebih sulit sebenarnya mempertahankan kinerja atau mempertahankan citra, mempertahankan nama baik dari suatu himpunan itu daripada mengembangkannya lagi gitu ya. Jadi mempertahankannya itu yang sebenarnya yang bikin sulit banget gitu Kak. Terus untuk saat ini pembeda himpunan mahasiswa ilmu komunikasi sama himpunan lainnya, kita branding nomor 1 ya. Kita branding nomor 1 Kak, jadi semua program kerja kita, terus juga semua output dari kegiatan kita tuh tujuannya untuk branding, jadi untuk membangun citra, meningkatkan citra, nah itu sih Kak. Oh, berarti dari perbedaannya yang dari himpunan lain ya, dari himpunan terutama FISIP mungkin ya, mungkin brandingnya dari ilmu komunikasi sendiri gitu. Nah kalau dari Kakak sendiri kan ketua nih, sebelumnya ada nggak sih Kak struggle dari masuk himpunan ini gitu? Kalau untuk struggle sebenarnya sekarang karena aku menjabat di tahun 2023 di mana itu aku semester 6. Udah mau akhir ya Kak, semester 7 sekarang. Seharusnya udah menyusun proposal ya teman-teman ya. Tapi sekarang masih menjabat, itu salah satu struggle lah gitu ya Kak. Tapi ya namanya juga kita bersedia toh ya sudah dijalankan aja.
Karena kalau mau dijalankan dengan sepenuh hati juga gak bakal masalah gitu ya, gak bakal ada masalah gitu. Untuk struggle paling itu aja sih Kak. Terus ya seperti aku bilang tadi, mempertahankan sih yang sulit. Karena dari tahun ke tahun alhamdulillah himpunan kita selalu berjalannya naik. Kita selalu naik. Jadi mempertahankan alur flow dari himpunan itu sebenarnya yang struggle saat ini gitu. Dan emang ya kalau namanya ketua itu apa ya, tanggung jawabnya besar banget ya, apalagi kalau misalnya dari yang tahun-tahun sebelumnya ini udah apa prestasinya udah mantep banget, dan itu tuh kalau nggak bisa naik ya pertahankan aja. Benar. Nah kalau bilang berbicara tentang himpunan atau organisasi pasti ada strukturnya nih Kak. Nah dari Kakak sendiri kan ketua himpunan nih, dan struktur di bawahnya apa aja gitu? Kita tentu aja paling atas itu ada Kepala Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNAN, lalu di bawahnya ada jajaran dosen, langsung ke pembina himpunan, di bawahnya pembina himpunan, lalu ada DPP juga. Itu DPP itu anggota DPP itu dari pengurus sebelumnya, pengurus HMIK sebelumnya gitu loh. Di bawah DPP langsung ada aku sebagai ketua himpunan, di bawah aku ada sekretaris umum, bendahara umum, lalu ada 7 divisi. Dan itu punya kepalanya masing-masing. Kita divisi pertama ada Pemprofil, pengembangan riset, terus juga divisi kedua kita ada Pemorder, ketiga kita ada Humas tentunya, kita keempat ada Danus, kelima ada Kesekretariatan atau Kestari, yang keenam kita ada Komdis, ya yang keenam kita ada Komdis, yang ketujuh kita ada MDP, benar. Banyak ya ternyata ada divisi-divisinya. Nah kalau Kakak Putri sendiri nih, udah masuk himpunan kah atau gimana? Kalau untuk aku sendiri itu kan aku mahasiswa angkatan 2021 ya Kak. Jadi sekarang ini udah tahun ketiga dan udah bergabung di kepengurusan HMIK juga. Dan kebetulan untuk aku sendiri juga aku di tahun periode kepengurusan HMIK ini aku tergabung di divisi humasnya HMIK. Oke, berarti Kakak di divisi humasnya nih. Nah kalau untuk Kak Syifa nih, untuk Kak Syifa udah masuk himpunan kah atau gimana? Belum Kak, kebetulan kalau angkatan 2022 tuh belum bisa masuk HMIK karena kami harus di KAFI dulu. Nah itu tuh open registration sama recruitment itu kalau nggak salah tahun sekarang. Jadi doakan saja ya. Berarti emang proses ya, lagi proses. prosesnya. Nah kalau dari himpunan tadi, kalau Kakak kan ketua nih, udah jelas job desk-nya. Kalau Kakak nih sebagai humas, apa aja sih job desk-nya? Kalau apa aja sih job desk-nya? Karena kan yang kita tahu ya, kalau humas itu kayak berhubungan dengan luar dari himpunan atau luar dari organisasi. Apa aja sih selain itu gitu? Oke, kalau untuk humas ya sama yang kayak Kak tadi bilang, emang pasti berhubungan dengan pihak-pihak luar, pihak eksternal gitu. Dan kalau untuk humas HMIK ini juga menjembatani gitu Kak, menjembatani antara pengurus dengan keluarga, dengan pihak internal itu keluarga komunikasi, lalu ada pihak eksternalnya banyak sih Kak, misalkan pihak eksternal kayak ke media partner dan sebagainya macam. Yang untuk pihak eksternal itu tanggung jawabnya ada di humas. Dan selain itu juga kalau untuk humas ini juga punya proker-prokernya masing-masing gitu Kak. Misalkan kayak salah satunya itu adalah untuk gimana cara supaya kita sebagai himpunan komunikasi itu bisa membangun relasi dan juga membangun hubungan yang baik dengan jurusan departemen-departemen lainnya yang di FISIP gitu Kak. Nah kalau Kak Syifa nih, tadi kan belum masuk nih ya, tapi mau pilih jurusan apa sih? Mau pilih divisi jurusan lagi. Pemprofil atau humas sih Kak. Kalau Pemprofil kan Komvesta ini kan bagian dari Pemprofil. Kebetulan aku juga gabung di Komvesta. Jadi berminat nih ngadain beberapa event seperti dialektika, workshop dan lain sebagainya. Kalau humas, karena aku udah humas Komvesta ya udah cemplung aja aku ke humas. Masuknya jalur dalam gitu ya. Nah kalau apa Kak, tadi yang divisi yang dibilang Kak Syifa tadi itu divisi apa gitu? Nah, kayak yang udah di-mention sama Syifa itu untuk Pemprofil. Kita di Pemprofil itu program kerjanya berkutat di bidang akademik. Jadi kita ada seminar, seminarnya tentang mungkin pelajaran-pelajaran di kampus bisa gitu, atau pelajaran-pelajaran yang menyangkut dengan pekerjaan, prospek pekerjaan. Nah, itu ada seminar, kita juga ada workshop. Terus kita ada bikin semacam talk show. Jadi kayak dikemas kayak dialektika yang dikemas seperti talk show gitu Kak. Nah, itu hal-hal yang berbau akademis atau profesi, riset, bla bla bla, itu semuanya ada di Pemprofil gitu loh. Nah kayak humas tadi udah jelasin sama si Putri, itu humas tuh ya untuk di HMIK humas saat ini adalah jubir gitu lah, bisa ke luar dan di dalam, nah itu sih.
Oke, berarti kan emang apa ya? Emang di porsi-porsinya masing-masing ya. Udah pas. Berarti emang apa program apapun event yang ada di ilmu komunikasi itu dari himpunan ya kebanyakan. Nah, tadi kakak-kakak banyak mention tentang Confiesta nih. Nah, sedikit nih intelektualis kenapa kita undang jurusan ilmu komunikasi UNAN, ternyata mereka lagi ngadain event yang namanya Confiesta UNAN. Nah, apa sih Confiesta UNAN itu, Kak? Oke. Nah, Confiesta UNAN ini sendiri merupakan salah satu program kerja dari himpunan yang merupakan kegiatan tahunan. Jadi Confiesta ini udah dari tahun 2015 sampai saat ini, dan Confiesta ini adalah bentuk rangkaian lomba. Di dalamnya ada lomba debat, ada lomba news anchor, di dalamnya ada creative campaign, ada festival band juga, terus penutupnya ada closing ceremony nanti. Nah, ada banyak lomba ya, lomba-lomba yang berbau tentang ilmu komunikasi. Nah, dari sebelum kita jauh-jauh nih intelektualis, nah kita break dulu tetap di Campus Zone. Hai intelektualis, kembali lagi di Campus Zone. Nah, tadi kita udah sedikit nge-spill tentang Confiesta UNAN nih. Tapi sebelum itu kita mau liatin ke intelektualis beberapa gambar dari kegiatan Confiesta UNAN tahun lalu. Boleh nih dikeluarin. Nah, kalau tahun ini Kak udah ikut nggak sih? Aku kebetulan untuk Confiesta tahun 2022 sama tahun 2021. Kayak yang di foto ini sebenarnya tahun 2022 kemarin. Kakak di divisi apa? Aku kebetulan di closing ceremony, jadi untuk di hari H itu aku stage manajernya itu. Gitu. Nah, next. Nah, kalau ini apa Kak? Sama, ini lebih ke emang ini full kegiatan untuk di hari H, closing ceremony. Jadi untuk rangkaian penutupan dari Confiesta, nah itu kita ada closing ceremony. Yang dimana closing ceremony untuk tahun kemarin itu kita acara itu ada awarding, terus kita ada nampilin juga band-band yang menang di festival band, di lomba festival band, terus di akhir kita penutupan, kita ada konser gitu. Nah, dari tahun kemarin kita alhamdulillah bisa ngundang artis nasional yaitu Caleb G sama Ruth Garcia. Oh, wow. Nah, kalau di tahun sekarang nih Kak, mau ngundang siapa nih? Kalau untuk sekarang, Kenapa nih? Ya agak cemas ya itu. Tapi untuk tahun sekarang, nanti untuk closing ceremony itu kita di bulan Maret 2024. Nah, untuk
closing kita insya Allah tetap bakal ada gestarnya. Nah kita tetap bakal tentu aja nasional ya kita maunya ya, cuman itu nanti kita bakal spill-nya seiring waktu berjalan. Oke. Enggak, tapi tetap pantengin aja nih di IG-nya Konfiesta Unan ya, nih. @Konfiesta Unan. Terus lanjut. Ada lagi? Kalau ini Kak. Iya. Ini tuh jadi itu ada sedikit potongan ya artis kita yang kemarin itu ada Caleb G. Nah, alhamdulillah tuh untuk closing ceremony kemarin kan kita karena bentuknya konser dan itu terbuka untuk umum, audiens kita nyampe 1.700 orang. Wow, itu tuh di mana sih? Itu kita laksanakan di Auditorium Unan. Jadi kita kita pertama kali, bukan satu-satunya, kita departemen yang pertama kali buat kegiatan entertain yang kayak konser kayak gini, yang terbuka untuk umum dan itu di area kampus. Wow, biar apa ya, lebih membranding kampus. Lebih nih, branding teman-teman. kampus. Nah selanjutnya, ada lagi? Ya, ini salah satu gestar kita juga, gestar kita yang kedua itu Ruth Garcia itu. Jadi barengan sama Caleb dia datang untuk memeriahkan juga acara konser kita kemarin gitu loh. Oke, selanjutnya. Nah, kalau untuk ini, karena untuk Konfiesta kita dari tahun ke tahun sebenarnya ada online Kak. Karena Konfiesta itu tahun 2021 kita full online karena lagi Covid juga. 2022 kita sedikit beranjak, ada satu lomba yang offline itu festival band dan selebihnya online. Rangkaian lomba kita tuh tahun kemarin ada 5 ya. Nah, keempatnya online. Nah, flow dari lomba kita tuh kita pasti bakal kumpul di satu tempat aja. Abis itu kita laksanakan lombanya secara online gitu. Oke, selanjutnya ada lagi? Nah ini bentuk dokumentasi dari Konfiesta tahun lalu lah kira-kira gitu Kak. Selanjutnya, ini juga pertemuan pertama Konfiesta tahun 2022 gitu ya, welcoming party. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Ada? Udah. Oh ya, cuma itu ternyata. Nah itu sedikit spill dari kegiatan-kegiatan Konfiesta tahun lalu ya Kak. Nah sebelumnya nih Kak, sebelumnya aku lebih panjang nanya, kenapa sih, apa sih tujuan Konfiesta ini diadakan gitu? Mungkin panitia atau Kak? Mau siapa? Oh. Kasih banyak. Oke. Sebenarnya dari awal diciptakan gitu ya, kita canangkan adanya Konfiesta itu. Tujuan dari himpunan adalah untuk apa sih inovasi baru yang bisa kita lakuin untuk branding. Apa sih inovasi baru yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan mengembangkan citra dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan khususnya Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Unan. Nah, akhirnya pada tahun 2015 tercetuslah nih, kita bikin Konfiesta aja gitu loh. Di Konfiesta itu kita bisa perkenalkan apa sih sebenarnya yang ada di ilmu komunikasi, apa sih yang kita ilmu komunikasi itu mencakup apa aja sih gitu lah. Nah, semua hal itu kita curahkan ke dalam Konfiesta gitu. Oh, berarti untuk orang-orang yang misalnya nggak di jurusan ilmu komunikasi tapi tetap bisa mengaplikasikan ke skill mereka tentang komunikasi di perlombaan ini nih, intelektualis. Benar. Nah, untuk apa nih Kak? Untuk apa aja sih tujuan tema dari Konfiesta saat ini nih apa? Mungkin dari kakak-kakak panitia dari panitianya langsung panitia ya. Kalau tema tahun ini kami ngangkat tema digital creativity, upgrading society by social media development, atau dengan ringkasnya kami bilang kreativitas dalam media sosial. Nah, kenapa sih kami ngangkat tema media sosial? Soalnya kan Gen Z ini yang umumnya di remaja awal sama di remaja sama usia dewasa itu kan sering main media sosial tuh Kak, sering scroll TikTok, Instagram dan beberapa media sosialnya pasti aktif dong, atau terkadang bisa 24/7 cuman mantau media sosial. Nah, setelah kami teliti lebih lanjut, ternyata konten yang ada di media sosial itu cenderung nggak bervariasi nih Kak. Ngikuti tren aja, apa yang tren ya udah bikin, ntar naik, ntar FYP, atau ntar like-nya banyak. Nah, sehingga ciri khas atau ide unik dari seorang konten kreator sama pengguna media sosial itu nggak ada yang bisa membedakannya dengan yang lain. Apa sih ciri khas kita itu apa? Kok nggak ada? Kenapa ngikut-ngikut tren aja? Nah, makanya kami ngangkat kreativitas media sosial ini pada tema Konfiesta pada tahun sekarang ini. Untuk apa ya? Untuk lebih kalau
sosial media sekarang kebanyakan yang make kan ada juga tuh bocah-bocah kayak balita kadang udah scroll TikTok atau segala macam ya, karena udah kayak kebutuhan banget nih sosial media gitu. Gampang diakses juga. Diakses juga gitu. Dan mungkin kalau masalah tren mungkin karena orang ini lagi naik tren, kita ikut juga lah ini nih, nggak ada ide baru dari sana ya. Nah, untuk perbedaannya nih Kak, dari mungkin perbedaan tema kah atau perbedaan perlombaan dari tahun sekarang sama tahun tahun kemarin apa gitu? Boleh, penting. Oke, kalau yang pertama itu temanya berbeda ya Kak. Kalau misalnya, jadi untuk Confiesta ini sendiri itu emang untuk temanya itu dirundingkan dan juga dicetuskan itu melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di saat itu juga gitu. Contohnya ini, kalau misalkan di tahun ini emang kita udah melihat bagaimana pentingnya media sosial dan bagaimana media sosial itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, diangkatlah tema tentang media sosial. Nah, sama juga kasusnya seperti tahun sebelumnya, tahun kemarin itu di tahun 2022 itu Confiesta sendiri mengangkat tema tentang pariwisata gitu Kak. Nah, dan pariwisata itu waktu itu emang merupakan salah satu hal yang bisa dibicarakan juga di Indonesia tepatnya, karena waktu itu kan lagi masa pasca COVID-19 ya Kak. Jadi kayak kita kayak sama-sama tahu juga, kita waktu COVID itu pariwisata itu pada mati semua, nggak bisa diakses sama sekali. Kayak kita kan karena di lockdown jadi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, di tahun 2022 ketika udah ada kondisi kita udah bisa keluar dengan bebas, kita udah bisa beraktivitas dengan bebas, jadi kayak pariwisata ini salah satu hal yang pasti sangat dicari orang-orang gitu. Kayak orang-orang yang selama ini lockdown itu butuh refreshing, butuh healing gitu kan Kak, butuh have fun. Nah, jadi kami mengangkat tema yang juga menjadi hangat waktu itu tentang bagaimana pariwisata di Indonesia pada tahun kemarin gitu Kak. Salah satu perbedaannya di temanya. Jadi temanya mengikuti update atau perkembangan dunia ya, tentang misalnya kemarin pariwisata dan sekarang tentang sosial media gitu. Nah, untuk apa Kak? Untuk perlombaannya ini mencakup apa aja sih, ataukah ada beda dengan perlombaan tahun kemarin atau gimana? Oke, kalau untuk perlombaan juga ada perbedaan dengan tahun kemarin ya Kak. Kalau untuk tahun sekarang itu dari Confiesta sendiri melakukan inovasi-inovasi baru untuk perlombaannya, di mana kalau tahun kemarin di tahun Confiesta 2022 itu ada 5 perlombaan Kak. Nah, sedangkan untuk tahun ini dilakukan inovasi, akhirnya setelah dirundingkan jadi yang perlombaan yang ada pada saat ini itu ada 4 cabang lomba. Mungkin langsung aku jelasin aja ya Kak. Yang pertama itu ada News Anchor Competition, itu sama lomba di tahun sebelumnya, dan untuk News Anchor ini dibuka untuk pelajar SMA dan juga mahasiswa gitu. Jadi ada 2 kategori, SMA, pelajar SMA dan juga mahasiswa. Dan untuk News Anchor ini dilaksanakan secara online karena memang cakupannya itu secara nasional. Jadi bukan Padang dan bukan Sumber aja, tapi emang difokuskan itu ke nasional Indonesia kita gitu. Lalu yang kedua itu ada Festival Band. Festival Band juga sama, udah lomba di tahun sebelumnya juga dan dilaksanakan lagi di tahun ini. Dan untuk Festival Band ini dilaksanakan secara offline sama seperti tahun yang sebelumnya juga Kak. Dan segmentasinya itu ke band-band yang ada di Sumbar lebih khususnya gitu Kak. Lalu yang ketiga ini ada debat gitu Kak. Kalau misalkan di tahun sebelumnya, ini salah satu inovasi sih Kak. Di tahun sebelumnya itu namanya itu CNDC karena dilaksanakan secara nasional. Dan itu tuh di segmentasinya itu kepada mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi bisa ikut untuk debat ini gitu. Sedangkan untuk tahun sekarang itu namanya berganti jadi CDC, Confiesta Debate Competition. Nah, dan untuk tahun ini itu dikhususkan hanya kepada siswa pelajar SMA dan itu yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Padang, karena dilaksanakan secara offline. Dan salah satu perbedaannya juga ketika CNDC tahun kemarin dilaksanakan menggunakan bahasa Indonesia, di tahun ini itu mengusung dengan penggunaan bahasa Inggris gitu Kak, debatnya gitu. Lalu untuk perlombaan yang terakhir yang juga merupakan ada perkembangan dan juga ada inovasinya, itu ada namanya sekarang Creative Campaign. Kalau untuk tahun sebelumnya itu ada 2 perlombaan sebenarnya Kak, itu ada PR Campaign dan juga ada Creative Ads. Nah, di tahun ini kedua perlombaan itu digabungkan menjadi Creative Campaign namanya. Tapi di Creative Campaign ini tetap terbagi 2 lagi sih Kak, ada PR Campaign dan juga yang baru itu infografis gitu Kak. Oke, berarti ada 4 ya? Ada 4 perlombaan. Nah,
Untuk apa Kak? Untuk penjurian sendiri. Nah, penjurian sendiri ini ataukah dari dosen ilmu komunikasi kah, mahasiswa kah, tentang atau likes sosial media kah atau gimana nih? Boleh nih Kak Syifa nih. Oke, kalau untuk jurinya kami mengundang juri yang udah berpengalaman gitu Kak, udah cakupannya nasional, emang memumpuni di bidangnya masing-masing. Nah, kalau untuk News Anchor Competition, itu kami mengundang 3 juri dari News Presenter SCTV, CNN sama CNBC yang memang udah kece-kece lah Kak. Biar yang ikut lomba tuh ngerasa bahwasanya wah yang menilai itu nggak main-main loh, jadi aku harus fokus. Nah, kalau untuk festival band, debat dan lomba lain sebagainya, kami memang mendatangkan juri dari luar sebisa mungkin agar yang memang pengalaman di bidangnya gitu Kak. Berarti emang apa nih, intelektualis emang bertaraf nasional ya, soalnya ini udah dari news anchor apa tadi, CNBC dan SCTV. udah profesional banget lah ya. Jadi emang tarafnya udah nasional banget. Jadi intelektualis jangan ragu tentang penjurian, dan ini jurinya udah profesional di bidangnya masing-masing. Nah, untuk alur pendaftarannya nih Kak, sama insertnya mungkin ya, teman-teman pengen mau tahu alur pendaftaran insertnya, boleh di-spill nih Kak. Oke, kalau untuk alur pendaftarannya itu sebenarnya untuk pendaftaran dari perlombaan-perlombaan di Konfiesta itu udah mulai buka dari awal bulan ini, bulan November, dan akan terus berjalan sampai Desember gitu Kak untuk pendaftarannya. Dan untuk alur pendaftaran itu mungkin teman-teman semuanya bisa langsung cek aja di Instagram @konfiestaunan, karena di sana bakalan ada Linktree yang juga bakalan menjelaskan secara detail juga tentang perlombaan yang ada gitu. Di Instagramnya juga bakalan ada kontak personnya, ada insertnya berapa, ketentuan syarat dan juga sebagai macamnya, guidebooknya sebagai macamnya, itu udah lengkap semuanya di Instagram @konfiestaunan, jadi bisa langsung cek di Instagramnya aja. Nah, teman-teman intelektualis bisa nih cek langsung di Instagramnya Konfiestaunan ya. Dan itu udah banyak, udah dari guidebooknya juga ada, cara caranya dan sebagainya. Nah, tadi aku juga dengar nih Kak, lomba ini diadakan sampai 6 bulan. Kenapa nih sampai 6 bulan? Soalnya kan kalau perlombaan yang lain itu kan kadang-kadang sebulan atau 2 bulan. Kenapa nih 6 bulan gitu? Oh, karena sebenarnya kalau 6 bulan itu nggak hanya fokus di perlombaannya aja sih Kak gitu. Mungkin aku juga udah sempat mention kalau misalkan perlombaannya itu udah mulai registrasi pendaftarannya itu di bulan November ini. Nah, untuk bulan Desember itu udah ada 2 perlombaan yang udah mulai dilaksanakan dan juga finalnya itu di bulan Desember. Itu ada 2 perlombaan, itu ada News Anchor Competition sama Creative Campaign. Nah, sedangkan untuk lomba yang lainnya itu ada di awal tahun 2024 nanti gitu Kak. Nah, namun untuk tentang waktu 6 bulan itu nggak di perlombaan aja, tapi itu emang ada akhir banget, spesial banget itu nanti di akhir Konfiesta ini, dan kemungkinan itu ada di bulan Maret, itu ada closing ceremony-nya Konfiesta gitu. Ada closing ceremony di Maret ya? Iya, di Maret. Di Maret. Nah, tadi juga apa nih Kak? Kakak juga bilang ada bazar nih. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen jualan nih di bazar. Ada buka apa enggak? Buka apa ini namanya? Lupa. Tenan. Ya tenannya. Ada buka tenan enggak atau gimana nih? Kalau untuk sistematis dari bazar itu, kalau untuk tahun lalu ya Kak, kita untuk tahun ini mungkin bagaimana alur bazar sama si closing ini nanti bakal diinfokan lebih lanjut. Cuman kalau untuk dari tahun lalu, kita bazar itu dibuka pas H-1 sama hari H di closing ceremony. Nah, jadi kayak teman-teman tuh bukan hanya bisa nikmatin konser, tapi kita juga punya bazar. Dan kita tuh tahun lalu kita buka sampai 30 tenan kalau nggak salah. Itu full, ada makanan juga, ada F&B, ada clothing brand juga. Itu di bazar kita ada banyak sih. Terus untuk sistematisnya mungkin bakal dikabarkan lebih lanjut bagaimana alur dari bazar kita di closing ceremony besok. Oh ya, jadi apa ya Kak? Jadi entertainnya juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman lapar, bisa nih beli makanan di bazar. Lengkap banget ya. Berarti ini bukan tentang komunikasi aja, juga ada tentang makanan ternyata ya. Bisnis, apapun tentang cuan. Apa ya. tentang duit? Apa kalau apa? Tadi bilangnya kalau misalnya kalian tamat jadi apa? Kita kebetulan di komunikasi ini kita bukan hanya belajar berbicara ya, kita fokus ke event. Jadi besok mungkin pas tamat kita CEO, sarjana event organizer. Jadi event organizer ya. Sekalian. Nah, jadi dalam kepanitiaan nih Kak, Kakak yang udah panitia udah 2 tahun, Kakak udah setahun, apa sih struggle paling berat sebagai membangun
Konvesta Unan ini? Kalau untuk aku mungkin karena udah 2 tahun juga ikut Konvesta ya, biar orang tua ngomong ntar ya. Oke. Kalau dari tahun ke tahun itu struggle-nya mungkin bagaimana PR kita untuk menyebarluaskan tentang Konvesta. Nah, kita kan sebenarnya tujuannya itu untuk branding dari Departemen Ilmu Komunikasinya nih Kak. Tapi bahkan pas di tahun lalu sampai orang tuh nggak nyangka gitu loh, Konvesta yang sebesar ini tuh dilakukan, dikerjakan oleh jurusan, hanya departemen aja. Jadi orang mikir itu kemarin tuh acara fakultas Kak. Karena orang nggak bakal expect acara sebesar itu bisa ditegakkan oleh satu jurusan aja gitu loh Kak gitu. Nah, jadi sebenarnya PR kita tuh adalah bagaimana tetap mempertahankan nama baik Konvesta ini, tapi juga tidak hanya bertahan, tapi juga ikut naik. Nah, dari tahun ke tahun sebenarnya itu PR Kak. Karena tahun lalu ekspektasi dan standar publik itu udah tinggi, mungkin panitia sekarang ya agak panas dikit kepalanya gitu Kak. Agak PR banget ya untuk Konvesta sekarang gitu, itu sih. Ya, dari panitia Konvesta tahunan sekarang nih, gimana nih Kak? Kebetulan untuk aku pribadi itu Konvesta yang tahun ini itu tahun kedua aku bergabung gitu kan Kak. Dan aku tergabung itu di divisi yang sama juga. Tahun kemarin aku di Humas, tahun ini aku juga kembali bergabung di divisi Humas. Dan emang bener sih yang dibilang Kak Sarah, emang agak ketar-ketir nih sebenarnya di tahun ini. Karena kayak emang ekspektasi orang akan Konvesta tahun kemarin itu tinggi banget gitu Kak. Jadi mereka berharap itu Konvesta tahun ini pasti bisa nggak sih lebih tinggi gitu. Jadi struggle-nya di sana sih Kak gitu. Apalagi kayak kalau di divisi aku sendiri tuh Humas kan memang jor-jorannya itu kerja di awal banget gitu kan Kak, kayak bagaimana menginformasikan dan menyebarluaskan tentang informasi tentang Konvesta ini ke secara umum gitu kan Kak. Jadi ketika tahun kemarin itu sangat sukses Konvestanya, alhamdulillah banget gitu. Jadi tahun ini itu memang sedikit lebih banyak PR-nya gitu Kak. Jadi semoga aman. Nah, untuk Kak Syifa nih yang Baru jadi panitia nih. Apa nih, mungkin udah nemuin struggle atau gimana gitu? Untuk struggle di tahun pertama ya paling karena aku baru bergabung ya paling kadang mendesak sama tugas. Nah terus emang ekspektasi tahun kemarin tuh emang berat, apalagi aku sebagai humas nih Kak, harus berhubungan dengan banyak orang. Kami itu diminta untuk lebih banyak berhubungan dibandingkan dengan Konvesta tahun sebelumnya. Jadi benar-benar harus digas terus menerus. Coba Syifa hubungi ini Konvesta tahun lalu begini, kok Konvesta tahun sekarang begini. Jadi memang berat Kak. Jadi Ada perbandingan benar antara tahun sekarang dan tahun lalu ya. Nah, di Konvesta ini Kak, pasti kita punya harapan dan harapan masing-masing lah. Nah, kalau dari Kakak sendiri sebagai ketua himpunan ya, apa sih harapannya Konvesta tahunan tahun ini? Oke, sekali lagi ya, kita tetap mengadakan, kita tetap mengerjakan, kita tetap melaksanakan Konvesta. Tentu tujuannya untuk branding baik lagi nih. Kita mau terus kita mau terus announce ke publik bahwa ilmu komunikasi seperti inilah gitu lah. Kita ilmu komunikasi bisa seperti ini. Kedepannya pun akan lebih baik lagi. Nah, di Konvesta kali ini pun harapannya sangat besar menjadi Konvesta yang lebih baik lagi. Amin ya Allah kita. Walaupun standar yang kemarin kita letak mungkin untuk beberapa event-event yang sudah pernah terlaksanakan yang mirip-mirip juga mungkin event kampus, standarnya sudah tinggi. Mau gimana kita nggak bakal stuck di situ aja gitu loh. Karena kita bakal terus bikin harum nih nama Konvesta, nama departemen, nama himpunan juga. Nah, mungkin harapannya adalah Konvesta saat ini berhasil dan sukses. Semua tujuan, semua visi misi kita semuanya tercapai dan panitia waras. Panitia waras, karena mental health yang penting. Nomor satu. Nomor satu. Kalau nggak waras gimana cara ngerjainnya? Nah Kakak nih sebagai humas, apa nih harapan Kakak untuk Konvesta tahun ini? Sebenarnya sama juga sama yang dibilang sama Kak Sarah. Jadi kayak kalau dari aku semoga Konvesta tahun ini itu emang tidak menurunkan ekspektasi orang-orang luar gitu, malah kayak mereka memang percaya akan komunikasi himpunan komunikasi dan juga komunikasi UNAN itu bagaimana. Mereka percaya dan juga nggak hanya memandang kayak tadi komunikasi cuman bisa ngomong gitu. Jadi mereka juga paham nih kalau anak-anak komunikasi itu punya kemampuan yang hebat-hebat banget kok gitu. Untuk sebuah event besar ini aja mereka bisa ngerjain gitu, apalagi lebih-lebihnya gitu. Jadi kayak semoga ekspektasi itu bisa terrealisasikan aja gitu. Nah, kalau dari Kak Syifa nih,
Apa? Pertama, semoga Komvesta ini lebih dikenal di seluruh Indonesia gitu. Dan tentunya dengan Komvesta dikenalkan, ilmu komunikasi Universitas Andalas lebih dikenal. Jadi orang-orang atau pihak eksternal atau univ lainnya itu mau bekerja sama dengan kami. Mereka lebih percaya, oh kalau ilmu komunikasi UNAN yang bikin acara, pasti acaranya lebih lancar dong, lebih meriah, lebih sukses. Soalnya kan pengalaman sebelumnya udah ada gitu. Terus lebih sukses dan meriah. Semoga ekspektasi orang nggak terlalu tinggi dan juga kami lebih meriah daripada tahun sebelumnya. Doakan saja ya. Amin. Ya itulah apa ya, itu harapan-harapan untuk Komvesta tahun ini ya. Semoga berjalan lancar dan apa ya, kalau misalnya nggak bisa ekspektasinya lebih ya, yang penting mempertahankan lah ya, mempertahankan. Nggak ada yang merusak nama baik lah ya. Dan panitia waras ya, waras. Nomor kunci nomor satu. Nah mungkin apa nih, mungkin sekali lagi nih Kak, boleh dipromosiin lagi nih Komvesta UNAN nih, acaranya apa, kapan dan di mana gitu. Boleh nih Kak. Oke, mungkin aku akan sedikit menjelaskan dan juga meringkas ulang lagi tentang Komvesta, sekaligus mempromosikan juga kepada teman-teman semuanya yang nonton ini untuk ayo segera daftar Komvesta. Untuk informasi detail, informasi lebih lanjutnya itu teman-teman semuanya bisa akses di Instagram @komvestaunan. Di sana juga udah ada kontak person, informasi tentang syarat ketentuan dari lomba-lombanya, terus ada insertnya, informasi-informasi menarik tentang Komvesta juga ada. Dan gak hanya di Instagram aja, dari Komvesta UNAN juga punya TikTok. Di sana banyak konten-konten menarik juga bisa diakses dan juga bisa dilihat di Komvesta UNAN juga nama TikToknya. Ya, mungkin itu dari aku. Oh iya. Dan mungkin itu aja kali ya dari teman-teman dan panitia Komvesta UNAN. Jadi kalau misalnya intelektualis masih bingung, cek langsung aja di IG-nya di Komvesta UNAN @Komvesta UNAN, atau bisa langsung di di TikToknya Komvesta UNAN juga. Terus di sana juga udah ada insert sama semua persyaratan dan semua tata cara pendaftarannya juga ada. Nah mungkin itu aja dulu intelektualis Kampus UNAN hari ini. Udah sampai di penghujung acara ya. Nah untuk intelektualis di rumah jangan lupa follow sosial media kita di bawah ini. Ya di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan terus program-program lain di Nagari TV. Dan sampai jumpa lain waktu dan dadah.